Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 3B S1 yang beranggotakan Reza Nofrialdi, Reza Firdaus, Della Lasterina Gianti, Syai Syariana Alvin Wahida, Ita Puspita Ningrum akan menjelaskan tentang kerja sistem pengendalian otomatis dan hasil kerja sistem pengendalian proses. Yang pertama adalah kerja sistem pengendalian otomatis. Tahap kerja pada sistem pengendalian otomatis sama dengan tahap kerja sistem pengendalian manual. Kedua sistem tetap melakukan tahap-tahap sistem pengendalian seperti mengukur, membandingkan, menghitung, dan mengoreksi. Namun, perbedaan sistem pengendalian otomatis dan sistem pengendalian manual yaitu pada pengerjaan sistem. Pengendalian otomatis tidak lagi dikendalikan oleh seorang operator, namun sepenuhnya dikendalikan oleh sebuah kontroler. Nah, mari kita ambil contoh sistem pengendalian pada heat exchanger di samping. Pada sistem ini terdapat variabel-variabel yang sudah dikendalikan secara otomatis. Pada heat exchanger ini, variabel proses yang akan menjadi acuan atau set point-nya adalah temperatur fluida produk yang keluar dari sistem. Kita permisalkan dengan skala 0 sampai 100% yang mewakili temperatur 0 derajat sampai 100 derajat Celcius. Gangguan datang dari perubahan pemakaian air panas. Sensing elemen yang digunakan misalnya adalah thermocouple. Final elemen pada proses ini adalah control valve yang dikendalikan oleh flow controller yang berfungsi untuk memanipulasi besar flow steam yang masuk pada sistem proses. Misal, pada awal proses dalam keadaan stabil, yaitu set point ditentukan sebesar 50%, dan outputnya juga sebesar 50%, dengan 50% bukaan dari valve. Maka error bernilai sebesar 0. Kemudian dinaikkan lagi set point menjadi 60% untuk kebutuhan proses. Maka error yang dihasilkan akan naik menjadi 10% karena error ini sistem mengkoreksi bahwa bukaan harus dinaikkan menjadi 70%, bukan bukaan kontrol valve membesar. Tentu, variabel prosesnya pasti akan bertambah naik juga dalam beberapa waktu. Misalnya, temperatur yang pada awalnya 50 derajat Celcius menjadi 54 derajat Celcius. Karena hal itu, sistem akan mengkoreksi dan mendapatkan bahwa error turun menjadi 6%. Sistem akan mengirimkan sinyal kembali ke controller sehingga input atau manipulatif variabel diturunkan yang awalnya 70% menjadi 65%. Setelah beberapa waktu, temperatur naik lagi menjadi 57 derajat Celcius. Sistem pun akan mengkoreksi kembali error yang terjadi, yaitu error turun menjadi 3%. Karena hal ini, kita mendapatkan bahwa dengan mengecilnya bukaan dari valve akan mengontrol manipulatif variabel dengan baik. Maka, kita akan mendapatkan kualitas produk yang kita inginkan. Keadaan tersebut terus berlanjut sampai kita mendapatkan titik keseimbangan. Misalkan di titik 59 derajat Celcius dengan bukaan sebesar 60%. Angka-angka yang kami cantumkan tadi
hanya perumpamaan untuk mempermudah dalam menjelaskan cara kerja sistem pengendalian. Karena bila secara nyata kita lakukan, bisa saja titik keseimbangan tersebut baru dapat dicapai pada saat 60 derajat Celcius dengan bukaan valve sebesar 62% atau lebih. Besaran-besaran yang terdapat di sistem pengendalian otomatis yang tadi kita bahas, yaitu input, set point, dan output, dapat digambarkan dalam kurva waktu, seperti kurva pada gambar di samping. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa keempat langkah pengendalian mengukur, membandingkan, menghitung, dan mengoreksi dikerjakan secara kontinu dan dalam waktu yang bersamaan oleh setiap elemen yang ada pada proses tersebut. Pokok bahasan kedua yaitu hasil kerja sistem pengendalian otomatis. Dari penjelasan-penjelasan tadi, muncul berbagai pertanyaan. Mengapa kurva waktu dapat terjadi? Dan mengapa keseimbangan baru terjadi pada saat kondisi 59%? Padahal set point-nya kan 60%. Nah, proses variabel harusnya selalu mengikuti set point yang telah ditentukan. Namun tetap bahwa keadaan yang betul-betul ideal itu sangatlah sulit untuk dicapai karena keterbatasan suatu elemen. Salah satu bukti nyatanya itu adalah keterbatasan kerja dari control valve. Contohnya itu, misalnya pada saat kita hendak mengoreksi error dengan menaikkan bukaan control valve sebesar 50%. Namun sebelumnya posisi control valve sudah pada bukaan 70%, maka sangat tidak mungkin nilai bukaan control valve dapat melebihi 100%. Control valve maksimum akan terbuka pada bukaan 100% saja. Inilah sebabnya keadaan ideal yang kita inginkan itu sangat sulit untuk dicapai karena terbatasnya kerja pada beberapa elemen. Semua elemen dalam sistem pun memiliki keterlambatan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya nilai set point yang terlampau. Bentuk kurva waktu sangatlah dipengaruhi oleh transfer function dari setiap elemen. Semua bentuk kurva waktu disebut sebagai response atau translate response sistem pengendalian. Kurva waktu secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu stabil dan tidak stabil. Kondisi stabil pun dibagi menjadi dua, yaitu overdamped dan underdamped. Kondisi tidak stabil juga dibagi dua, yaitu Gaussian oscillation dan undamped. Dari gambar di slide yang kiri merupakan grafik dari kondisi stabil, sedangkan yang kanan merupakan grafik dari kondisi tidak stabil. Jenis kondisi kurva. Jika kita lihat dalam kurva underdamped, jelas bahwa respon yang dilakukan lebih cepat sehingga mendapatkan hasil underdamped. Namun hasil seperti itu belum tentu bagus karena ada beberapa proses yang memerlukan respon yang tidak begitu cepat yang akan menghasilkan hasil overdamped. Maka dari itu, setiap kondisi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada proses sustained oscillation, proses variabel tidak akan pernah sama dengan set point. Proses variabel hanya akan berputar-putar di sekitar set point. Karena itu, proses ini disebut sebagai cycling. Pada respon undamped, proses variabel semakin lama semakin menjauhi set point, dan pada keadaan ini
akan mengakibatkan kontrol valve yang terbuka tertutup dan menimbulkan keadaan yang sangat berbahaya. Keadaan sustained oscillation masih dapat ditolerir pada saat penyetelan unit, namun jika keadaan undamped tidak dapat ditolerir sama sekali dalam keadaan bagaimanapun, segala upaya akan dilakukan agar terhindar dari menghasilkan proses yang tidak stabil tersebut.